Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam live interaktif dari ke-13 live interaktif yang dilakukan oleh Fatwa TV, yang digelar oleh Fatwa TV. Ini adalah salah satunya, itulah live interaktif kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian live ini juga sudah diasuh oleh Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, dan Ustadz juga sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa. Namun sebelumnya seperti biasa kami akan umumkan line untuk bertanya kepada Ustadz Haikal Basyarahil itu di 021 212 32333. Ya, ini insya Allah jalurnya bersih. Kita tunggu teleponnya. Kemudian ada satu link lagi, 0821 7000 6087 WhatsApp call. Ini jalurnya juga bersih. Cuma cari sinyal yang bagus. Ya, posisi handphone ya, teleponnya itu berada di posisi yang sinyalnya kuat nanti supaya suaranya bisa lancar, tidak terputus-putus, dan Ustadz juga menjawabnya dengan lengkap dan jelas, tidak tanya-tanya ulang seperti itu ya. Kami juga memohon bagi pemirsa yang melakukan telepon, baik itu yang melalui line pertama yang 021 atau line yang WhatsApp call 0821 itu mohon untuk mendengarkan acara kami, televisi gitu ya, atau gadget ya, itu dikecilkan volumenya. Jadi supaya suaranya tidak mantul-mantul. Begitu insya Allah, seperti itu. Dan kami juga menyediakan satu lagi, yaitu adalah line atau jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV yang tertera di layar. Itu 2 nomor rekening yang sudah kami sediakan. Taib, kami tunggu kabar baiknya. Jazakumullah khairan. Ya, taib. Sekarang saatnya kita menyapa ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar antum di sana, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Ustaz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya menemani kami, tidak hanya menemani tapi juga membagi-bagi ilmu kepada pemirsa, juga memberi nasihat. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian Ustaz, kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua asatidz Dewan Fatwa dalam setiap pembukaan opening live interaktif, termasuk pada antum di pagi hari ini. Kami minta antum membuka dengan nasihat atau peringatan untuk kami semua di sini. Tafadhal ya Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pada hari ini mendatangkan keberkahan, manfaat pada diri kita. Hadirin ikhwan dan akhwat pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di hari-hari ujung pada 10 terakhir, 10 awal bulan Zulhijjah. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ini adalah hari-hari yang terbaik di dunia, di mana seorang muslim disuruh untuk banyak-banyak beribadah pada hari-hari ini. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, Ustadz, kok saya malas beribadah pada ini adalah hari yang sangat mulia? Ustadz, kok saya tidak semangat beribadah padahal ini adalah hari-hari yang sangat agung di dunia ini? Maka sebetulnya apa penyebabnya? Maka tidak lain, orang itu malas beribadah, susah beribadah, tidak lain disebabkan akibat perbuatan maksiat. Akibat perbuatan maksiat. Makanya maksiat tersebut menjadikan orang itu jauh dari kebaikan,
menjadikan orang tersebut jauh dari amal saleh. Oleh karenanya Nabi SAW menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawwabun. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pastilah berbuat salah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyuruh kita untuk meminta ampun kepadanya, ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah semuanya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka hari-hari ini kita gunakan untuk bertobat kepada Allah. Kita gunakan untuk kita beristighfar, meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau orang itu memperbaiki taubatnya, memperbaiki istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hatinya bergerak, menggerakkan dia untuk berbuat baik, menggerakkan dia untuk beramal saleh, menggerakkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab utamanya adalah maksiat. Maksiat itu sebab terbesar menghalangi seseorang dari berbuat baik, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini hari di mana kita mengubur maksiat kita. Kita kubur maksiat kita, kita kubur dosa-dosa kita dengan kita memperbanyak minta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati ini menggerakkan kita untuk beribadah yang lain. Karena maksiat ini menutupi hati yang bersih. Maksiat ini bagaikan dia kotoran, ia mengotori hati yang suci. Makanya kata Nabi SAW, innal abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba jika dia berbuat maksiat maka hatinya tertoreh tinta hitam, titik hitam, noda hitam. Kalau dia semakin dia bermaksiat maka titik hitam itu semakin banyak, ya, sehingga menutupi hatinya. Ketika hatinya tertutupi dengan dosa, maka dia tidak memperdulikan lagi nasihat. Dia tidak memperdulikan lagi tentang amal kebajikan, sukar dia untuk melaksanakan kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata dia, fa in taba saqula qalbi. Kalau seandainya dia bertaubat, kata Rasulullah, maka hatinya kembali menjadi hati yang suci. Dan penggerak kita ini untuk beribadah, penggerak kita ini melaksanakan ketaatan adalah hati kita. Makanya Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluha amalu wa salaha jasadu. Kata Nabi sallam, sesungguhnya di dalam hati ini, ya, ada segumpalan daging. Kalau baik maka baiklah seluruh tubuhnya, baiklah seluruh amalannya. Kata Nabi sallam, ala wahil qalb. Segumpal daging itu adalah jantung atau hati. Oleh karena itu, ya, kita bersihkan, ya, diri kita dari perbuatan dosa dengan cara bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hati kita menggerakkan kita untuk melaksanakan ketaatan, melaksanakan kebajikan, melaksanakan kebaikan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka jangan sampai Anda lewatkan 10 awal bulan Zulhijjah ini tanpa, ya, diisi dengan amal-amal saleh, atau bahkan amal saleh Anda berkurang, bahkan atau Anda banyak berbuat maksiat. Kalau itu yang terjadi pada 10 awal bulan Zulhijjah ini, maka sungguh malang nasib kita, sungguh rugi kita, karena kita melewatkan waktu-waktu mendulang pahala dan waktu-waktu untuk mengubur dosa kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan keberkahan waktu kita di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Seperti itu ya, semoga kita termasuk orang yang Allah berikan taufik untuk memanfaatkan hari-hari ini. Amin, Allahumma amin. Ustaz, kita sepertinya bisa mulai dari pertanyaan pertama nih. Pertanyaan datang dari Fajar Kurnianto di Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, saya pernah membaca hadis dengan retorika mukmin laksana lebah madu. Apakah yang seperti ini boleh ditiru, Ustadz? Tanda tanya. Atau hanya boleh digunakan oleh Rasulullah SAW? Tanda tanya. Karena ada yang menggunakan retorika yang mirip tapi tidak seindah hadis, yaitu
laki-laki itu sama seperti burung. Burung itu mengambil makanan sesuai dengan kemampuannya. Apakah sahih ya Ustadz? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan boleh tidak memisahkan seorang mukmin dengan sebagaimana Nabi memisahkan seorang muslim dengan lebah. Dia memisahkan seorang muslim dengan burung, boleh apa tidak Ustaz? Sebetulnya ya hadis tersebut ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi masalul mu'min mislan nakhlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam permisal seorang mukmin itu bagaikan seekor lebah karena makannya baik ya. Dia berdiam di tempat yang baik, maka Nabi memisahkan seperti lebah. Boleh tidak kita memisahkan juga seperti itu dengan hewan yang lain? Orang mukmin bagaikan seekor burung misalnya, boleh saja. Dan Nabi SAW pernah memisahkan seorang mukmin itu, manusia itu, dengan burung. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah kama haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa tarubita." Kata Nabi, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dengan betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung. Ya, akan diberi rezeki oleh Allah kalau dia betul-betul bertawakal. Nabi memisahkan orang kalau dia betul-betul bertawakal, dia seperti seekor burung yang mendapatkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permisalan itu pada asalnya tidak dilarang selama bentuk permisalannya itu sama. Ya, selama apa yang diinginkan dari permisalan itu sama ada. Misalnya seorang mukmin dimisalkan dengan seekor singa misalnya ya. Kemudian dia ingin ada bentuk permisalan yang sama, keberanian misalnya, karena orang mukmin itu harus berani dan semisalnya, tidak ada masalah. Karena ya selama sifat itu ada pada diri seorang mukmin, kemudian ada pada yang dimisalkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya, tidak ada cuma dipaksa-paksa, nah ini kurang tepat. Permisalan yang tidak tepat. Tapi kalau ada emang betul-betul, maka tidak ada masalah. Misalnya Islam suka orang mukmin itu pemberani, karena si pemberani itu sifat akhlak. Kemudian misalkan mukmin itu kal asad, bagikan singa misalnya, boleh, tidak ada masalah. Menyamakan dalam sifat pemberaninya, soalnya dia berani bagikan, tidak ada masalah. Permisalan semacam itu, selama yang dimisalkan itu ada, ya sifat-sifatnya itu ada. Makanya tidak mengapa. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Kal asad ya, masya Allah, seperti singa ya. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Ummu NK di Jawa Timur, Banyuwangi. Begini bunyinya, bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluarga Ustadz keberkahan. Amin. Izin bertanya Ustadz. Pertama, cuman ada satu kok ini. Ada amalan sunnah di waktu malam membaca Al-Qur'an 100 ayat. Apakah yang dimaksud bisa juga dilakukan tanpa membaca Al-Qur'an? Contohnya, saat sholat tahajud setelah Al-Fatihah membaca Al-Quran atau tanpa Al-Quran karena sudah hafal ayatnya. Apakah bisa dipahami seperti ini ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, "Man qama mi'ata ayah kutiba minul qanitin." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa salat ya atau dia membaca 100 ayat setiap malam, maka dia ditulis dari minal qanitin, orang yang beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat, man qara'a asyra ayat fi kitabillah lam yuktab minal ghafilin. Dan barang siapa membaca 10 ayat setiap malam, maka dia tidak ditulis dari orang-orang yang lalai. Beliau yang menanyakan, apakah boleh kita itu membacanya tanpa melihatnya karena sudah hafal gitu ya, yang ditanyakan beliau. Ya, boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi para ulama rahimahullah taala khilaf. Apa yang dimaksud dengan sekedar membaca saja ataukah dengan mengamalkannya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam penafsiran hadis ini. Sebagian ulama mengatakan dia membacanya dan mengamalkan isi kandungannya. Maka dia ditulis tidak termasuk dari orang ghafilin. Sebagian ahlul ilmu mengatakan sekedar membacanya saja. Tentu yang paling baik adalah dia membacanya kemudian dia mengamalkannya. Terlepas dia membaca itu dari hafalannya dia ataukah dia melihat dari Al-Qur'anul Karim atau dari hafid, maka tidak masalah. Yang penting dia membaca. Membaca itu tidak mengharuskan dia melihat. Bisa membaca itu dari hafalannya
bisa membaca itu ya dari kitab, dari mushaf, maka tidak ada masalah. Yang terpenting kata para ulama adalah dia membacanya dan berusaha untuk mengamalkannya, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Oh, seperti itu ya Ustaz ya, seperti itu, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi bukan sekedar membaca ya, tapi mengamalkannya juga begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari, sebentar kita lihat lagi. Nah, ini dia. Dari Meila di Tasikmalaya, Jawa Barat, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, penjelasan untuk mengenai penjelasan ini, penjelasan dari ini, titik 2, mazhab kebanyakan ulama adalah disunahkan cukup satu istri saja. Abul Husain Al-Imrani mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku suka pada laki-laki yang mencukupkan pada satu istri saja, walaupun memiliki istri lebih dari satu. Walaupun memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan, karena firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Apakah ini tafsir surat ini ya Ustadz? Maksud dari surat ini? Saya kelahiran atas jawabannya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang ditanyakan ya tentang masalah berpoligami itu apakah mencukupkan? Sunnahnya itu istrinya satu ataukah lebih dari satu? Itu ya inti pertanyaannya itu ya. Pertama ya, ulama memang khilaf dari zaman dahulu tentang masalah hukum poligami ini, dia sunnah ataukah dia mubah, hukum secara asal. Khilaf ulama di kalangan para ulama rahimahullah taala. Sebagian ahlul ilmu mengatakan sunnahnya adalah satu ya. Kenapa? Ya karena Allah mengatakan ya, ketika Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulas wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kata Allah, nikahilah wanita itu ya 2, 3 dan 4. Jika kalian tidak bisa ya alla ta'dilu fa wahidah, maka cukuplah kalian satu saja. Maka kata para ulama rahimahullah taala, ketika Allah menyarankan hanya mencukupkannya dengan satu ya, maka kata mereka asalnya pernikahan itu adalah satu ya. Hukum ya poligami itu asalnya adalah kata mereka mubah ya, asalnya adalah mubah ya. Sebagian ulama lagi memandang bahwasanya poligami itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku bangga kata Nabi dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat kelak. Maka kata para ulama, memperbanyak umat ya caranya adalah dengan cara dia memperbanyak istri. Ya. Semakin banyak istrinya maka semakin banyak anaknya. Maka ini di antara khilaf di kalangan para ulama rahimahullah taala. Intinya ya, terlepas itu sunnah atau mubah, poligami itu boleh. Ya ini yang paling penting. Poligami itu boleh. Jangan sampai seseorang menentang hukum Allah mengatakan poligami itu tidak ada dalam Islam, tidak boleh. Poligami itu boleh. Terlepas orang berdebat itu dia mubahkah ataukah dia sunnah, yang jelas poligami itu diperbolehkan di dalam Islam. Maka orang ketika dia berpoligami juga dia harus mempertimbangkan segalanya. Dia pertimbangkan maslahat keluarganya, dia pertimbangkan maslahat anaknya. Jangan sampai dia berpoligami membangun satu rumah tangga menghancurkan rumah tangga yang lain. Artinya dia nikah, kemudian subhanallah ya dia tidak baik poligaminya, akhirnya rumah tangga dia yang dulu diceraikan istrinya, dia membangun rumah tangga yang baru. Nah, ini juga keliru ya. Ini kurang tepat. Atau sebaliknya, istri yang keduanya diceraikan karena tidak sabar, ya tidak tahan dengan serangan istri pertama ya. Nah, ini juga dia berbuat zalim pada istri yang kedua. Maka harus dipertimbangkan semuanya, dihitung dengan matang. Kalau sudah Anda menghitung dengan matang, melangkahkan kaki Anda untuk berpoligami, silakan. Islam tidak melarang. Tetapi jangan sampai seseorang ya tidak menghitung matang, menghitung baik ketika dia melangkah untuk menikah yang kedua dan yang ketiga. Maka segala sesuatu itu harus dilihat maslahatnya. Ya, dilihat maslahat, mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ya, tentu ya hajah laki-laki ya, laki-laki punya hajah tentunya ketika dia berpoligami, pasti ada hajah ya. Ada sekedar orang menyalurkan nafsunya, ada sebagian mungkin
mempraktikkan sunnah misalnya dan seterusnya. Ada macam-macam alasan orang itu berpoligami, tapi yang terpenting adalah ketika dia melakukan demikian dia menimbang maslahat dan mudarat. Kalau dilihat maslahatnya lebih besar menikah dan mudaratnya lebih kecil tidak menikah, ya artinya dia menikah lebih besar maslahatnya, maka silahkan ya, karena Islam itu dibangun ya berdasarkan maslahat dan mudarat. Yang terpenting adalah berpoligami dengan cara yang benar, ya dengan cara yang syar'i, bukan cara yang tidak syar'i. Wallahu a'lam. Kalau fikam dan seperti itu memang variabel dari untuk menikah lebih dari satu istri. Dan ini ada telepon masuk. Coba kita sapa dari siapa di mana? Dari hamba Allah di Aceh. Coba sekarang kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya. Kita kan kebetulan di kampung kami tradisinya Idul Adha itu sholatnya kan di masjid. Kalau perempuannya kan biasa di bagian dalam masjid. Apa perlu sholat itu buat masjid? Wow, itu saja pertanyaannya Ibu. Iya. Ya, pertanyaan Ibu tadi ada apakah perlu perempuan sholatnya di dalam masjid juga? Begitu? Atau di luar? Bukan, terbalik? Karena ramai kan kita latihannya di luar. Ya. Di dalam masjid pakai tenda. Cuma di luar masjid berarti itu kan. Itu apa perlu kita sholat tahiyat masjid juga? Oh, type. Itu pertanyaannya Bu ya? Itu saja? Baik. Iya Pak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu. Iya. Tafadhal ya Ustadz. Terima kasih. Salam. Pertanyaan beliau sholat idnya Idul Adha-nya di halaman masjid gitu ya? Iya, di masjid. Sedangkan yang laki-laki itu sholat di dalam masjid tadi kayak gitu ya? Iya. Apakah perlu sholat tahiyatul masjid atau tidak? Ini yang beliau tanyakan semacam itu. Iya. Iya. Pertama, jika seandainya emang diperuntukkan tempat akhwat itu di dalam masjid, tapi karena masjidnya penuh sehingga ditaruh di luar, maka ketika datang di tempat tersebut dihukumnya seperti tahiyatul masjid. Iya. Karena dia menyambung. Tapi kalau sengaja diadakan sholat id itu di halaman masjid, sengaja diadakan sholat itu di halaman masjid, bukan di dalam masjid, sengaja memang diadakan di halaman masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Karena yang rajih halaman masjid, parkiran masjid, wallahu a'lam, itu bukan bagian dari masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Jadi dilihat dari sisi apakah emang sholat Idul Adha-nya itu diadakan di luar masjid apa di dalam masjid. Kalau emang diadakan di dalam masjid, kemudian penuh, perempuan ditaruh di belakang di halaman masjid karena disebabkan penuh, maka itu bagian dari masjid. Oh, gitu. Tetap, ya, karena dia penuh bersambung. Ketika masuk berarti tahiyatul masjid, walaupun di halaman masjid. Tapi kalau seandainya emang diadakan sholat Idul Adha-nya itu di halaman masjid, tidak diadakan di dalam masjid, tapi diadakan memang di halaman masjid, di parkirannya misalnya, karena parkirannya luas, maka tidak ada tahiyatul masjid di sana berdasarkan pendapat yang rajih. Kenapa? Karena halaman masjid, parkiran masjid, insya Allah bukan bagian dari masjid. Ya, bukan bagian dari masjid. Ya, jadi dilihat tadi, apakah emang sengaja diadakan sholat Idul Adha-nya itu di luar masjid? Kalau sengaja diadakan di sana, emang tidak ada tahiyatul masjid. Tapi diadakan di luar itu karena di dalam itu penuh, ya akhirnya bersambung keluar bagi wanita, maka di situ ada sholat tahiyatul masjid karena dia bagian dari masjid bersambung semacam itu. Ya mudah-mudahan jelas. Baik Ustaz, seperti itu ya. Jadi pokoknya patokannya di dalam masjid atau tidak gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, atas share ilmunya kepada Ibu di Aceh. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Fakhrul di Riau, Kepulauan Riau. Dan sebelumnya kita bacakan dulu yang telepon yang baru saja masuk. Dari Ibu Mistiati di Jambi, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya Ibu, silakan. Ya, saya mau menyambung membel yang kemarin tuh, saya kok apa itu
Tanya jawab tuh rasanya kok tidak puas. Nah, saya nak menyambung membel yang kemarin tuh. Silakan. Ya, saya nikah sama seorang duda. Dia punya anak 3, saya punya anak 2. Pelan-pelan Bu. Iya, duda bawa anak 3, ibu bawa anak 2. Ya. Itu apa hartanya tuh ada bagian suami apa dibagi sama anak semuanya, sedangkan harta itu semuanya dari bapaknya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, suami saya punya saudara banyak, sedangkan aku punya saudara 1. Katanya kalau nak sama-sama biar rata, katanya suami saya suruh cari kerja lain, suruh cari kerjaan biar sama. Kalau bisa balik kampung, itu hukumnya di mana Pak Ustadz? Jangan ditutup dulu Ibu teleponnya. Ibu jangan ditutup dulu. Mungkin Ustadz mau tanya. Ini masalah waris atau ada yang meninggal Ibu? Ayo, masalah waris, ada yang meninggal sama balik kampung. Sebentar. Jangan ditutup dulu Bu ya. Nggak apa-apa ya. Jangan ditutup dulu ya. Yang kedua tadi bisa diulang Bu pertanyaannya yang kedua. Yang kedua pertanyaannya Bu. Iya, saya menikah dengan suami Yang kedua. sekarang. Ya, itu dia keluarganya banyak, saudaranya banyak yang seibu sebapak, sedangkan saya 1 cumaan. Katanya kalau misalnya pulang ke kampung biar sama, saya suruh cari kerja. Kalau menurut Pak Ustadz gimana kalau menurut Islam Pak Ustadz? Ibu disuruh cari kerja gitu. Ibu disuruh cari kerja sendiri. Iya kalau menurut Islam tuh hukumnya gimana? Rasanya aku kok mengganjal di pikiran tuh cak mana Pak Ustadz? Ya. Bisa paham Ustadz pertanyaan pertama dan kedua? Bisa terdengar jelas ya? Insyaallah. Kalau pertama paham saya. Kalau yang kedua saya berusaha insyaallah ingin menjawab nanti. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Mustiati. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kalau masih belum jelas telepon lagi ya Bu ya, nggak masalah. Baik, tafadhal ya Ustadz. Ya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah beliau membawa anak 2, suami beliau membawa anak 3 dari mantan-mantan masing-masing. Nah, maka harta ya ketika dibagi waris, misalnya mantan beliau meninggal, ada meninggalkan harta, maka harta waris beliau itu jatuh hanya kepada anak-anak beliau. Contoh misalnya, anggaplah ibu ini namanya Ibu Maimunah misalnya. Suaminya namanya Abdullah. Ya. Kemudian yang kedua ada seseorang yang bernama Abdurrahman. Ya, nama istrinya Aisyah. Taib. Maimunah ini dengan Abdullah punya anak 2. Abdurrahman dengan Aisyah punya anak 3. Ya. Kemudian Maimunah ini meninggal, suaminya Abdullah. Ya. Kemudian Abdurrahman ini meninggal, istrinya Aisyah. Taib. Maimunah, ya, harta Maimunah dari suaminya tadi yang bernama Abdullah itu semuanya jatuh kepada Maimunah ini dan kepada anak-anaknya. Walaupun Maimunah ini menikah dengan siapa? Dengan Abdurrahman setelahnya. Maka harta yang dari pihak suami Maimunah jatuh semuanya kepada Maimunah dan anak-anaknya Maimunah dengan suami yang pertama tadi Abdullah. Ya. Maimunah meninggal misalnya. Ketika dia meninggal maka harta itu jatuh kepada anaknya kandung dan kepada suaminya baru. Ya, suami juga dapat bagian. Tapi anak-anak suami dari bawaan istri yang dahulu tidak mendapatkan harta dari Maimunah ini, sepeser pun tidak dapat. Ya, jadi anak bawaan suami dari istri yang terdahulu tidak mendapatkan harta dari pihak Maimunah. Yang mendapatkan harta dari pihak Maimunah itu cuma suami kalau seandainya Maimunah sang istri ini meninggal. Tapi kalau Maimunah ini dapat harta warisan dari suami yang dahulu, suami yang lama tidak, suami yang baru tidak dapat. Harta itu hanya berputar pada Maimunah dan anak-anaknya dari suami yang lama. Seperti itu pula Abdurrahman ini, ya, ketika istrinya meninggal Aisyah ini, maka harta istri semuanya jatuh kepada Abdurrahman dan kepada anak-anaknya Abdurrahman. Tidak ada yang berpindah kepada Maimunah dan tidak juga berpindah kepada anaknya Maimunah. Kecuali yang meninggal ini Abdurrahman, kemudian hartanya jatuh kepada anak-anaknya dan kepada Maimunah. Adapun anak Maimunah bawaan dari
suami yang terdahulu tidak dapat dari harta Abdurrahman karena tidak ada hubungannya, semacam itu. Ya. Mudah-mudahan jelas ini ya. Mudah-mudahan jelas. Semoga jelas ya. Ya Ibu Mistiati. Semoga bisa paham ya Bu ya apa yang sudah dijabarkan oleh. Pokoknya tidak ada hubungan ya. Anak yang tidak ada hubungannya dengan suami itu tidak dapat warisan. Intinya gitu. Iya, jalur darah ya. Tidak ada hubungannya. Bukan darah dagingnya tidak dapat. Yang dapat itu cuma suami istri saja. Kalau dia ibu tadi meninggal, maka suami yang baru dapat. Anak-anaknya dari suami yang baru dapat tidak dapat. Ya. Yang dapat adalah suaminya sama anak dia bawaan dia dari suami yang lama. Seperti itu pula, jika bapak itu meninggal, suami beliau yang baru ini meninggal, maka yang dapat warisan itu siapa? Anak-anaknya dari istri yang lama. Sama istrinya yang sekarang ini. Adapun anak dari istri yang sekarang bawaan dari suami lain tidak dapat. Tidak dapat. Kecuali ibu tadi sama suami yang baru tadi punya anak dari hasil pernikahan mereka. Nah, itu anak mereka dapat. Iya. Ya, tapi kalau tidak membawa anak, tidak mendapatkan anak dari hasil pernikahan, sudah tua misalnya tidak bisa lagi hamil, masing-masing sudah membawa anak dan tidak ada anak dari hasil pernikahan ini, maka tidak ada saling mewarisi, ya. Anaknya dari suami yang lama tidak mewarisi dari ibunya baru. Anak dari ibu yang baru ini tidak bisa mewarisi dari ayah yang baru dinikahi oleh ibunya, tidak juga mewarisi karena tidak ada hubungan darah semacam itu. Iya begitu Ustadz ya. Semoga Ibu bisa paham ya Ibu ya. Jadi yang diberikan ada yang dibagi adalah yang jalur darah ya Ustadz Bu ya. Seperti atau suami atau istrinya yang ditinggalkan. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Tadi sebetulnya saya kurang jelas pertanyaan kedua tadi, tapi saya berusaha ingin menangkap bahwasanya apakah emang seperti itu dalam Islam, wanita juga disuruh bekerja nanti biar ngumpul di satu kampung gitu, biar uangnya bisa ada misalnya. Tentunya ini tidak benar ya, ini tidak tepat ya. Bahwasanya wanita itu pada asalnya di rumah tidak bekerja. Yang bekerja itu adalah suami. Laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah wanita itu berada di rumahnya dan janganlah dia berdandan seperti dandanan orang jahiliyah ketika keluar rumahnya. Maka wanita itu pada asalnya adalah di rumahnya. Yang bekerja itu adalah suami. Yang bekerja itu adalah suami, mencari nafkah itu adalah suami. Maka wanita itu letaknya di rumah. Maka keliru suami menyuruh istri bekerja. Kecuali istri ingin membantu dalam sukarela, ya. Pada asalnya dia tidak wajib bekerja. Yang wajib bekerja itu adalah suami. Yang memberikan nafkah itu adalah suami. Ya, istri itu berada di rumah. Ya, sehingga ungkapan demikian itu keliru. Atau misalnya suami misalnya tidak ada pekerjaan, kemudian istri ingin membantu meringankan suami juga boleh. Tapi pada asalnya kalau istri tidak mau, itu haknya dia. Karena dia tidak haknya dia tidak bekerja. Yang memberikan nafkah itu adalah seorang suami. Tugasnya dia. Jadi pertanyaan demikian kurang tepat ya. Ya, Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Jadi wanita itu tidak keluar rumah ya, apalagi bekerja berjam-jam ya Ustaz ya. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari, bentar kembali kita tanyakan tadi yang sempat tertunda, yaitu dari Fahrul di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimanakah posisi buang air besar dan buang air kecilnya Nabi SAW yang benar? Yang dicontohkan maksudnya, jongkok ataukah duduk? Dan jika yang sunnah adalah jongkok, apakah bisa kita katakan buang air besar dan kecil itu sambil duduk itu sunnah? Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tidak ada hadis yang menjelaskan bagaimana posisi Nabi SAW buang air. Yang ada adalah penjelasan Nabi buang air, beliau kadang berdiri, kadang duduk. Ya. Nabi SAW berposisi buang air, kadang beliau berdiri, kadang beliau duduk. Ketika dikatakan Nabi pernah duduk buang air kecil, buang air besar, dan Nabi juga pernah berdiri ketika buang hajat, artinya semuanya boleh. Gimana pun cara duduknya semuanya boleh. Tidak ada di sini sunnahnya duduknya jongkok, sunnahnya duduk, tidak ada. Yang penting
silahkan dia melakukan buang air kecil, buang hajat itu mau berdiri silahkan, diperbolehkan. Ya. Atau dengan duduk pun juga diperbolehkan, ataupun jongkok pun diperbolehkan. Jadi tinggal pilih saja, mudah. Pilih yang mana. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW berdiri, atau dengan cara Nabi SAW buang hajat tidak berdiri. Mau jongkok silahkan, mau duduk silahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi tidak ada keterangan yang lebih lanjut ya saja. Pokoknya diperbolehkan jongkok atau duduk ya. Barakallahu fikum. Dan ketika sesuatu tidak diterangkan, itu menjelaskan keluasan untuk beribadah ya. Dan itu kelapangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Seperti itu ya. Beribadah itu katanya. Nah, begitu. Kemudian berikut datang dari Delima, saudari Delima Lestari di Jakarta Timur. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah haramkan bagi Ustadz dan keluarga, tim dan para imam dan ulama serta muslimin di dunia dari siksa kubur dan api neraka, dan menempatkan kita di Jannatul Firdaus tanpa hisab. Masya Allah, amin. Dan kemudian pertanyaan, izin bertanya Ustadz, pertama, apakah kita boleh menindik telinga lebih dari satu lubang? Ini perempuan yang bertanya, Ustaz. Apakah kita boleh menindik di telinga lebih dari satu lubang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh waxing atau mencabut bulu dengan cairan khusus seperti gula cair dan lain-lain, cairan khusus? Yaitu adalah bulu kemaluan di salon, yang mana pelayannya, sang pelayannya juga seorang perempuan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Yang pertama tadi adalah tentang masalah menindik lebih dari satu lubang gitu Pak ya. Iya, betul. Boleh tidak? Misalnya di sini dia tindik, kemudian di sini lagi dia tindik dan semisal. Sebenarnya boleh, karena itu adalah perbuatan mubah. Perbuatan mubah itu boleh selama tidak menyelisih adat kaumnya. Jadi kalau itu menyelisih adat kaumnya, itu tidak dibenarkan ya. Tapi kalau itu menyelisih adat kaumnya, maka tidak ada masalah ya. Maka kalau adat kaumnya misalnya banyak dia tindiknya situ, ya tidak ada masalah. Nah, tapi kalau itu menyelisih adat kaumnya dan itu menjadi jelek, ya orang menganggap itu jelek, maka hendaknya ditinggalkan. Ya, hendaknya ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah jangan sampai juga dia menindik banyak itu menimbulkan mudarat pada tubuhnya. Iya, kesehatan. Ya, kalau dia menindik banyak, misalnya berjejer 1, 2, 3, semua di telinganya kasih tindik misalnya. Dan itu menimbulkan mudarat, ya itu tidak boleh. Ya, kalau segala sesuatu itu menimbulkan mudarat tidak boleh. Jadi secara asal boleh. Secara asal boleh selama ya tidak menyelisihi ya adat kaumnya, karena kita disuruh untuk bersesuai dengan adat kaum kita, adat di masyarakat kita. Kalau orang menindik banyak, misalnya dianggap wanita jelek, misal dianggap demikian, maka tinggalkan. Kalau adatnya demikian. Tapi kalau adatnya tidak ada, boleh ya silahkan. Itu perbuatan yang mubah. Yang kedua, tidak menimbulkan mudarat. Ya, tidak menimbulkan mudarat ketika menindik lebih dari satu tadi. Ya, kalau tidak menimbulkan mudarat, silahkan. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua. Mencabut bulu dengan cairan, tadi menggunakan cairan ya. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, itu diperbolehkan. Yang penting dicabut bulunya. Mau langsung dicabut langsung ya, ataupun mau dikerok pun juga boleh. Ya. Dikerok juga boleh. Makanya. Tapi di salon nih, Ustaz. Iya. Di salon. Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika ditanya, disebutkan cerita. Ditanya tentang masalah natful ifti. Natful ifti itu sunnah dalam fitrah itu adalah mencabut bulu ketiak, natful ifti. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ditanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak mencabut bulu ketiakmu? Beliau dicukur. Beliau tidak mencabut. Kata beliau, saya tidak kuat. Ya, karena mencabut bulu ketiak itu sakit. Ya. Karena saya tidak kuat, kata beliau. Artinya seseorang selama itu dihilangkan dengan cara dicabut, dengan cara dicukur, maka tidak mengapa. Itu diperbolehkan. Intinya diminta untuk dihilangkan. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi diperbolehkan. Nah, itu kabar gembira buat Ibu Delima Lestari. Insya Allah nanti jawabannya kami kirim via Japri ya. Ini ada telepon masuk tapi sedang dilayani. Coba kita baca dulu pertanyaan yang dari website. Dari Khonin di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Saya ingin meminta tolong untuk jabarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang melegitimasi perilaku orang tua, terutama seorang ibu yang hobi meremehkan anak,
tidak melindungi anak dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan sang ayah kandung kepada anak. Terus kemudian ikut memfitnah anak pada saat orang lain melakukan hal yang sama. Jazakallahu khairan Ustaz. Bisa diulang sekali lagi Pak Pongki, yang melakukan pelecehan itu gimana? Orang tuanya, ayah yang kandung sendiri? Ibunya. Ayah kandung sendiri melakukan pelecehan seksual yang dilakukan ayah kandung sendiri pada anaknya, anak itu. Nah, juga ikut menfitnah anak ketika saat orang lain melakukan hal sama terhadap anak tersebut. Jazakallahu khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya adalah beliau bertanya apa tentang masalah apa dalil ya permasalahan orang tua yang membiarkan ayahnya melakukan pelecehan terhadap anaknya semacam itu ya. Apa adakah dalil yang mengancam tentang masalah ini? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ya ada hadis yang menjelaskan masalah ini. Adapun di dalam ayat suci Al-Quran pun juga demikian. Ya, saya akan memulai dulu dari hadis Nabi SAW. Hadis secara umum. Ya, Nabi mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Nabi SAW, ya, setiap kalian adalah pemimpin. Ya, dan setiap kalian akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Ya, seorang ayah dia pemimpin terhadap rumah tangganya, seorang ibu pun juga pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka ketika dia membiarkan kemungkaran, maka dia berdosa. Ya, karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Ya, terhadap apa yang dia pimpin. Maka ini berdosa. Dan ini dia tidak amanah. Ketika Allah memberikan amanah kepada seorang anak dan dia telantarkan begitu saja, apalagi anak itu butuh bantuan dan orang tua mendiamkan, maka ini tidak boleh. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang tua itu menjaga dirinya dan anak-anaknya dari siksa api neraka. Maka mafhum dari ayat ini, orang tua justru menyuruh anaknya itu berbuat baik. Kalau orang tua itu berbuat dosa, maka lebih-lebih lagi dia diancam. Karena Allah menyuruh orang tua menjaga dirinya dan anaknya dari api neraka. Tetapi dia sendiri yang berbuat dosa, melakukan hal yang tidak baik kepada anaknya, maka dia diancam dengan ancaman yang sangat keras. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang sangat jelek sekali. Ya, perbuatan yang sangat jelek sekali ketika ada seorang ayah melakukan pelecehan kepada anak-anaknya. Dan ini menyelisih fitrah. Ya, menyelisih fitrah, binatang saja dia tidak melakukan pelecehan kepada anak-anaknya. Dan ini menyelisih fitrah manusia. Dan ini adalah sesuatu yang dosa yang sangat besar di dalam syariatnya. Dosa yang sangat besar sekali. Ya, maka ya orang tua sebagai seorang ayat tersebut hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan demikian. Kemudian seorang ibu harus dia membela anaknya. Ya, dia harus membela anaknya, bukan dia membenarkan perbuatan suaminya. Maka ini tolong menolong dalam perbuatan dosa. Hati-hati. Allah marah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kata Allah, bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan, janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka ini hati-hati ya, dan dia mendapatkan dosa akibat dia tolong menolong tersebut. Justru laki-laki tersebut ya, suami dia tersebut dia nasihati. Ya, dia nasihati kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dia berlepas diri, harus dia bercerai. Ya, karena seorang wanita beriman tidak layak dia menikahi seorang laki-laki penzina semacam ini. Ya, tidak layak, tidak boleh. Wanita beriman itu berada di bawah penzina kalau dia tidak bertaubat. Dan apalagi zinanya, ya, dosanya ini luar biasa yang dia lakukan kepada anak-anaknya. Maka ya hal semacam ini ya sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan terjadi kepada anak dari seorang ayah yang seharusnya dia menjaga, mengayomi, ya,
ya kepada anaknya, dan ini menyelisih fitrah ya. Dan ini bukan dosa yang sepele, ini dosa yang sangat besar. Zina itu dosa besar. Ya. Terlebih lagi zina kepada anak, maka ini kezaliman di atas kezaliman ya, yang luar biasa. Maka wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya juga, sang anak tadi ya hendaknya juga dibawa ke psikolog, ke ustadz, ke psikiater ya, karena ini tentu trauma yang berat ya ketika dia ditimpa masalah semacam ini. Hendaknya dia ya pergi ke tempat keluarga yang lebih aman ya, dan ini butuh proses ya, seseorang menghilangkan trauma semacam ini. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya, dia kezaliman di atas kezaliman ya, seperti itu ya, barakallahu fikum, mengerikan. Kemudian nauzubillah min zalik. Pertanyaan berikut ini datang dari Ummu Reva di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, suami ketahuan jalan dengan perempuan lain. Suami saya ketahuan jalan dengan perempuan lain. Saya tanya tujuannya apa? Katanya ingin menikah. Jelas saya marah Ustadz, karena saya melihat mampu saja tidak. Allah bukakan mata hati suami saya. Alhamdulillah Allah bukan mata hati suami saya. Akhirnya dia putuskan perempuan itu. Terus setelah semua reda, saya ingin suami saya jujur tentang semuanya. Suami bilang katanya normal-normal aja. Laki-laki itu ingin memiliki lebih dari satu istri. Apakah ada hadis atau ayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut? Ya Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertama, fitrah manusia, khususnya fitrah manusia itu ya dihiasi ya dengan syahwat. Maka Allah katakan ju'ila lin-nas hubbus syahwati minan nisa. Kata Allah, manusia itu ya dihiasi ya cinta kepada syahwat ya, berupa wanita. Jadi laki-laki itu suka dengan wanita. Maka kalau ada laki-laki ditanya ya mau nikah lagi oleh istrinya ya, oleh istrinya mau nikah lagi, jawaban laki-lakinya nggak mau, saya cukup kamu satu, maka itu bohong sebetulnya. Ya, semua laki-laki kalau ditawarin dia pengen nikah mau dia, tapi ada yang menikah, ada yang tidak, ada yang berani, ada yang tidak. Mungkin dia berani juga tapi dia tidak mau ya. Tapi kalau ditanya laki-laki mau menikah tidak, ya pasti semuanya akan jawab iya. Sebab itu pula ya, wanita apakah dia ridha suaminya menikah ya, maka pada asalnya wanita akan menjawab tidak ya, tidak perlu lagi dijawab apakah Anda anti ridha, tidak, karena semua wanita juga tidak senang, dia tidak ingin dimadu ya, cukup dia saja ya. Maka laki-laki menikah, yang kedua, yang ketiga ya, keempat misalnya, apakah itu sesuatu yang wajar? Ya itu sesuatu yang wajar. Fitrahnya laki-laki demikian ya, makanya syahwat laki-laki itu lebih besar ya daripada syahwat wanita ya, sehingga ada sebagian laki-laki dia membutuhkan istri yang dua, istri ketiga. Maka itu adalah sesuatu yang Allah memang tanamkan pada fitrahnya. Kalau ditanya ya apakah itu sesuatu yang wajar laki-laki menikah, itu sesuatu yang wajar ya, bukan sesuatu yang menyelisih syariat ya. Tetapi tinggal tadi saya jelaskan, ketika menikah itu juga harus ya seseorang melihat maslahat dan mudarat ya, melihat maslahat dan mudarat ya. Tinggal ya bagaimana caranya seorang laki-laki itu mengkomunikasikan dengan pasangannya, dengan istrinya ya, sehingga tercipta maslahat yang diinginkan dari pernikahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi memang sudah kodratnya, fitrahnya seperti itu. Dan juga ada surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang membunyikan seperti itu. Dan kemudian insya Allah masih ada sekitar 5 menit lagi untuk kita menjawab satu pertanyaan, insya Allah datang dari Muhammad Ilham Aris di Nganjuk, Jawa Timur. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan tim Dewan Fatwa Al-Irsyad beserta anggotanya. Pertanyaannya, apakah benar hadis tentang jual beli kucing itu dhaif? Tanda tanya. Mohon dijelaskan juga hukum jual beli kucing ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullahu khair atas pertanyaannya. Sebetulnya ini sudah dibahas ya di Dewan Fatwa ya. Yeah. Saya lupa yang kemarin sidang terakhir kemarin dibahas tentang masalah jual beli kucing ini. Intinya hadisnya insyaallah hadis yang sahih, hadis Jabir. Nabi sallam an bai'in nur. Nabi sallam melarang seseorang jual beli kucing. Hadis ini insyaallah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ustaz Dr. Sufyan
Muswaidani. Beliau punya makalah dalam masalah ini dan beliau yang mentakrid hadis ini kemarin di sidang Dewan Fatwa. Dan insya Allah hadisnya adalah hadis yang sahih walaupun terdapat ya ada kritikan-kritikan para ulama, tetapi kritikan yang tidak mensahihkan lafaz tersebut, kritikannya kurang tidak kuat ya, adalah intinya kesimpulannya adalah hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan alhamdulillah Ustaz, jawaban antum kepada Muhammad Ilham Aris Effendi tadi mentuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah. Dan semoga nanti Allah mudahkan kita bertemu kembali pada jam 1 waktu Jakarta, jam 2 waktu Martapura ya Ustaz ya. Insyaallah Ustaz ya. Barakallahu fikum atas kesediaan waktunya antum untuk pada hari ini kami ganggu. Barakallahu fikum Ustaz. Acara ini boleh kami tutup ya Ustaz? Ya, silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, sudah tuntas acara kita di pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita nanti siang. Jam 1 waktu Jakarta, jam 2 waktu Martapura, jam 9 waktu Arab Saudi. Kami tunggu teleponnya. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan